Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan ini ada di Matematika SMP kelas 8. Kurikulum yang kita bahas itu kurikulum 2013. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-7 kali ini? Yang pertama, kita akan mengenal tentang barisan geometri dan beberapa contoh. Di sini contoh 1 dan contoh 2. Yang pertama ini kita akan mengidentifikasi barisan geometri. Kalau kita lihat di sini ada barisan 3, 6, 12, 24, 48. Jadi dari barisan ini diketahui suku pertamanya atau U1-nya adalah 3. Suku keduanya U2-nya 6, suku ketiganya U3 12. Nah, untuk mendapatkan barisan selanjutnya di sini dari 3 ke 6 ke 12 mereka mempunyai aturan yang sama, yaitu dikali dengan 2. 3 ke 6 dikali 2, 3 ke 6 itu dari 3 dikali 2 6, dikali 2 lagi 12, dikali 2 lagi 24, dikali 2 lagi 48. Sehingga untuk menemukan suku selanjutnya tinggal kita kali 2. 48 dikali 2 itu 96. Ketika dikali 2 lagi nanti dapat 192 dan seterusnya. Nah, seperti itu adalah ciri dari barisan geometri. Mereka memiliki pengali yang sama, yaitu 2 di sini. Nah, ada istilah A, yaitu U1, sama seperti barisan aritmatika. A itu suku pertamanya. Di sini suku pertamanya adalah 3 dari barisan di atas. R itu adalah rasio. Rasio didapat dari yang paling mudah U2 dibagi U1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau pengalihnya untuk mendapatkan suku berikutnya itu berapa? Di sini 2. Bisa 6 dibagi 3, 2, atau 12 dibagi 6, 2, atau 24 dibagi 12, dan seterusnya. Oke. Nanti ada juga rumus suku ke N-nya untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. A-nya diganti dengan suku pertama, R-nya rasionya, N-nya itu yang ditanya suku keberapanya. Contohnya, tentukan suku ke-6 barisan geometri di atas. Nah, tadi kita sudah ketahui kalau misalkan bisa kita prediksi, suku ke-6-nya itu ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Nah, ke-6 ini tinggal dikali 2, 48-nya. Dapat 96. Kita mau buktikan 96 itu adalah suku ke-6. Di sini A-nya sama dengan 3, rasionya 2. Jadi UN sama dengan AR pangkat N min 1. N-nya diganti dengan 6, U6 sama dengan 3, A-nya dikali 2, rasionya pangkat 6 kurang 1. Oke, nah 6 kurang 1 itu 5. Ada pangkat, ada kali, kita pangkatin dulu. 2 pangkat 5, 32, dikali 3 sama dengan 96. Ya, jadi terbukti ya. Lanjut. Nah, contoh pertama di sini, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan 243, 81, 27, 9. Kita lihat di sini barisannya itu nilainya turun ya, makin lama makin kecil. Jadi pengalihnya itu adalah kurang dari 1 kalau kita lihat. Maksudnya kurang dari 1 nanti seper seperti yang dapat di sini. Rasionya itu 1/3 ya, pecahan dia. Didapat dari mana? Rasionya itu U2 dibagi U1. 81 dibagi 243. Nah, sama-sama dibagi 81 dapat 1/3 atau 1/3. Yang paling mudah bisa juga nanti sini 9 yang kecil ya. 9 dibagi 27. Nah, 9-nya itu kan untuk cari rasio ya. Untuk nyari rasio bisa 9/27. Sama-sama dibagi 9, 1/3. Ya, rasionya 1/3. Oke. Jadi untuk mencari rasio kita bagi saja suku yang satu dengan suku sebelumnya ya. Ya. Nah, maka untuk mendapatkan suku berikutnya adalah dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan 1/3. Jadi 3 suku berikutnya itu adalah 3, 1, dan 1/3. Nah, jadi kan di sini 9 tinggal dikali 1/3. 9 dikali 1/3 sama dengan 3. Ini dikali lagi 1/3 lagi sama dengan 1. Kemudian dikali lagi 1/3
sama dengan 1/3. Ya, seperti itu barisan atau memprediksi suku berikutnya dari barisan geometri ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Diketahui suku ketiga dan ketujuh barisan geometri adalah 8 dan 128. Barisan kelima pada baris tersebut adalah, nah, jadi diketahuinya itu suku ketiga dan suku ketujuh ya. Suku ketiganya itu 8, suku ketujuhnya 128. Tapi nanti ditulisnya yang besar tuh di atas. Sama seperti barisan aritmatika jika diketahui seperti ini. Jadi yang besar U7-nya di atas, yang kecilnya U3 di bawah. Dapat U7 sama dengan 128 nilainya, U3 sama dengan 8. Nah, dari rumus yang kita pelajari yang di sebelumnya, yang pertama itu ya, rumus UN itu kan sama dengan A R pangkat N min 1. Nah, kalau N-nya diganti dengan 7, berarti AR pangkat 7 kurang 1. Jadi U7-nya AR pangkat 6. Nah, rumus U7 sama dengan AR pangkat 6. Kalau U6 berarti AR pangkat 5. Kalau U10 berarti rumus UN-nya AR pangkat 9. Ya, mudah ya. Oke, jadi di sini U7-nya diganti dengan AR pangkat 6. U7 AR pangkat 6. Kalau U3 berarti AR pangkat 2. Nah, AR pangkat 6 nilainya 128. AR pangkat 2 sama dengan 8. Kita eliminasi yaitu dengan cara dibagi. A dibagi dengan A kan 1. Satunya nggak ditulis. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Nah, kalau basisnya sudah sama seperti R gini, tinggal pangkatnya kita kurang. 6 dikurang 2, 4. Oke, pangkatnya ya, 6, R pangkat 6, R pangkat 2 dibagi nih. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2, jawabannya R pangkat 4. 128 dibagi 8, 16. Oke, karena eksponennya 4, di sini 16 itu 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4, maka R-nya sama dengan 2. Jadi rasionya 2. Nah, rasio 2 ini kita substitusi ke persamaan yang ke ini, yang bawah atau yang atas nih. AR pangkat 2 sama dengan 8 atau AR pangkat 6 sama dengan 128. Nah, ini yang R sama dengan 2 kita substitusi ke persamaan yang bawah ini. Ya, yang ada di bawah ini juga ya. Jadi A-nya kita cari, R-nya kita substitusi yang 2 itu. Jadi A yang kita cari, AR pangkat 2 sama dengan 8 nih persamaannya. Jadi A-nya yang kita cari nih, R-nya diganti dengan 2 karena udah ketemu 2 tadi kan. 2 kuadrat sama dengan 8. Jadi A kali 4 sama dengan 8. Didapat A-nya 8 dibagi 4 yaitu 2 juga. Jadi A-nya 2, R-nya 2. Yang ditanya itu barisan kelima, suku kelimanya. Jadi U5 sama dengan, nah tadi rumusnya kalau U7 AR pangkat 6, U3 AR pangkat 3. U3 AR pangkat 2. Jadi kalau U5 itu AR pangkat 4. Nah, U5 sama dengan A-nya diganti 2, R-nya juga diganti 2. 2 pangkat 4, 16. Dikali 2, 32. Jadi suku kelimanya adalah 32. Nah, berikut ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.